rempah-rempah Indonesia ini sudah terkenal ya sejak zaman dulu, bahkan bangsa asing ya seperti Belanda pun sampai menjajah ke kita gitu, karena memang ini terkait dengan ketertarikannya terhadap rempah-rempah. Jadi memang rempah-rempah di Indonesia ini mempunyai sifat yang sangat baik ya, bahkan kandungan senyawa aktif dari rempah-rempah yang ada di Indonesia itu sangat disukai dan diinginkan oleh orang-orang dari luar negeri. Lebih dari 30.000 spesies jenis tumbuhan hidup di negeri Zamrud Khatulistiwa, yang 275 jenis diantaranya dikenal sebagai rempah. Rempah bukanlah sekedar komoditas, lebih dari itu membawa nilai, kebermanfaatan, dan gaya hidup untuk peradaban dunia. Ya, tentu saja ada, misalkan saja cengkeh ya. Cengkeh, kemudian ada jahe, kemudian juga ada kapulaga, dan ada paniri ya. Dan rempah-rempah yang tadi saya sebutkan ini tentu saja punya fungsi yang sangat baik untuk tubuh. Ada yang kita tahu bisa digunakan untuk produk-produk jamu ya, kemudian ada produk kesehatan, selain tentu saja untuk produk makanan. Jadi misalkan saja dari jahe itu biasanya untuk meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian juga saat ini dikembangkan untuk produk-produk untuk kesehatan. Jadi meningkatkan menghindari dari penyakit. Besarnya nilai yang terkandung di setiap butiran dan helaian rempah menjadikan hasil bumi tersebut sebagai identitas negeri. Beberapa varietas bahkan telah menggema seantero dunia dan menjadi primadona berbagai negara. Lalu potensi ekonominya sangat-sangat baik. Hanya memang ada beberapa masalah ketika produk-produk rempah ini beralih ke yang lain. Nah ini, tapi sekarang udah balik lagi nih. Saya lihat udah balik lagi. Ini masih oke, sangat-sangat. Kita masih terbaik lah di dunia. Mengacu pada data Kementerian Pertanian tahun 2024, volume ekspor rempah-rempah dan tanaman obat cenderung meningkat dalam 5 tahun terakhir, dengan nilai pertumbuhan ekspor yang relatif kuat. Negara-negara seperti Tiongkok, Amerika Serikat, India, Vietnam, dan Belanda menjadi negara tujuan utama ekspor rempah-rempah. Sedangkan Bangladesh, Pakistan, Tiongkok, India, dan Peru menjadi negara dengan peningkatan ekspor tertinggi selama Januari hingga November 2023. Jadi selain untuk bumbu, rempah-rempah itu ternyata bisa untuk kosmetik, kemudian untuk obat, ya, bahan baku obat, baik obat tradisional maupun farmasi juga membutuhkan rempah-rempah seperti itu. Melihat besarnya potensi ekspor rempah, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) melalui program Desa Devisa terus memberikan serangkaian pelatihan dan pendampingan secara berkesinambungan kepada para petani. Sepanjang 2023, LPEI berhasil membangun 917 dan membina 1035 desa devisa di seluruh Indonesia. Beberapa di antaranya memproduksi rempah-rempah seperti Desa Devisa Jahe Gajah di Pacitan, Jawa Timur, Desa Devisa Kapulaga di Pangandaran, Jawa Barat, hingga Desa Devisa Vanili di Nusa Tenggara Timur. Selama 5 tahun program Desa Devisa berjalan, memberikan manfaat langsung kepada 100.000 petani, nelayan, pengrajin, dan warga lainnya. Dan goalnya apa? Goalnya itu pertama adalah dia melakukan penjualan ekspor. Jadi desa devisa itu memang yang namanya desa devisa, desa yang bisa menghasilkan devisa. Nah, goalnya itu adalah penjualan ekspor. Jadi dia bisa melakukan ekspor baik langsung maupun tidak langsung. Tidak langsung itu seperti apa? Contohnya kapulaga. Kapulaga itu kita mempertemukan antara desa ya atau lembaga yang di desa tadi itu tidak langsung dengan buyer di luar negeri, tapi dengan eksportir di Indonesia yang mempunyai pasar ekspor. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian Kementan
juga terus berupaya mengakselerasi ekspor komoditas rempah Nusantara. Salah satu upaya yang dilakukan adalah turut mendukung penerapan Sustainable Spices Initiative SSI di Indonesia sebagai upaya pengembangan tanaman rempah secara berkelanjutan. Nah, untuk SSI itu sendiri memang sebagai wadah untuk kepentingan ekspornya. Jadi kita ini terkait di bidang rempah-rempah. Jadi dia memang sebagai wadah pemangku kepentingan di bidang rempah-rempah untuk menyalurkan beragam inisiatif untuk untuk diperjualbelikan rempah-rempah itu. Jadi dia memang membantu Kementan untuk menyalurkan rempah-rempah itu sendiri. Itu Kementan dengan SSI itu dia sudah menandatangani nota kesepakatan. Jadi SSI ini akan membantu memasarkan produk-produk kita. Iya, sangat positif kerjasamanya sampai saat ini. Sistem yang berkelanjutan ini diadopsi dalam peningkatan kualitas, garansi, keamanan pangan, dan kebutuhan lainnya yang diharapkan bisa meningkatkan posisi tawar para petani rempah. Seperti halnya yang terdapat di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.